Ya, demikian Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya begini Pak Darwin, apakah karena kasih karunia maka semua orang Kristen pasti masuk surga? Dan karena sudah pasti masuk surga, maka ada yang berpendapat seolah-olah orang Kristen bebas berbuat dosa atau boleh berbuat apa saja sesukanya. Iya. Orang Kristen yang mana dong? Begitu ya. Jadi apakah seorang Kristen karena sudah pasti masuk surga maka dia boleh berbuat dosa atau berbuat sesukanya, ya? Jadi sekali lagi, orang Kristen mana dong? Jadi begini, sebelumnya kita baca dulu Yohanes 3 ayat 16 ya, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang sering mungkin ada kesalahpahamnya di situ, di mana kata percaya kepadanya yang selalu saya kasih tanda merah, ya. Percaya kepadanya bukanlah percaya kepadanya dalam hati huruf kecil atau percaya kecil, tetapi di sini haruslah diartikan dalam arti percaya besar, ya. Di dalam ajaran John Calvin, ya, ada salah satu butir tulis yang disebut limited atonement, artinya adalah satu penebusan yang terbatas. Jadi John Calvin di sini mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia itu ataupun keselamatan yang disediakan kepada kita itu sangat cukup, tetapi terbatas untuk umat pilihan. Ya, di sini disebutin orang-orang pilihan. Kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 14, mungkin saudara ingat banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya, kalau kita lihat kenapa kasih karunia diberikan kepada semua orang, itu ilustrasinya sama dengan di dunia ini. Ya, di mana semua negara berlomba-lomba, ya, termasuk Indonesia, untuk memberikan, ya, seluas-luasnya kesempatan untuk berusaha kepada warga negaranya. Apa yang dilakukan pemerintah? Menyediakan transportasi, fasilitas, pelabuhan yang cukup baik, apalagi undang-undang yang memang memudahkan, ya, pembangkit tenaga, saluran air bersih, semuanya banyak sekali yang disediakan pemerintah. Kemudian juga mengadakan perjanjian dengan luar negeri supaya pengusaha di Indonesia mendapatkan manfaat ataupun memperoleh apa yang dia butuhkan. Tetapi pertanyaan saya, sedemikian hebat pemerintah sudah lakukan, apakah semua orang warga negara bisa menjadi pengusaha? Belum tentu, ya. Nah, orang ataupun warga negara yang bisa menjadi pengusaha, tentulah dia itu harus betul-betul adalah pengusaha yang baik, yang benar, ya, yang mempunyai skill, ya, yang mempunyai karakter yang baik dan sebagainya, sehingga boleh terpilih sebagai pengusaha. Demikian juga setiap negara ataupun Indonesia juga mempunyai keinginan supaya semua warga negara jangan ada yang tidak bekerja, ya. Sudah disediakan segitu banyak juga fasilitas, ya, perusahaan, terus kemudian undang-undang tenaga kerja bahkan membentuk satu departemen namanya tenaga kerja. Gimana supaya semua orang Indonesia dapat bekerja? Tetapi apakah semua orang Indonesia dapat bekerja? Belum tentu. Kenapa? Tergantung orangnya. Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan semuanya, tetapi tergantung orangnya. Punya skill nggak dia? Karena kalau bekerja harus punya skill, punya karakter yang baik nggak? Ya, punya spirit yang baik nggak? Ya,
Sehingga dengan demikian baru dia bisa dapat bekerja. Ya. Di dalam anugerah kasih demikian juga diberikan kepada semua orang. Tetapi apakah semua orang boleh mendapatkan anugerah kasih? Belum tentu ya. Jadi kesimpulannya adalah anugerah kasih diberikan kepada semua orang. Penebusan itu cukup untuk semua orang. Tetapi kita harus ingat bahwa sesuai dengan doktrin John Calvin yang saya sampai hari ini juga meyakini bahwa penebusan cukup tetapi yang terpilih terbatas. Artinya kalau terpilih terbatas berarti Tuhan sudah mempunyai angka-angka di mana siapa saja yang boleh menjadi umat pilihan. Saya termasuk orang yang mungkin kurang begitu setuju ya melihat ada beberapa dari teman, bahkan ada dari teman dekat saya, seorang pendeta yang cenderung ya menginjili dengan cara setengah memaksa ya, kemudian dengan mendatangi sampai katanya berpuluh-puluh kali. Bahkan ada orang yang menuduh ada sekelompok orang Kristen yang melakukan kristenisasi. Menurut saya itu sangat tidak benar. Kalau kita melakukan kristenisasi dengan cara memaksa seperti itu, maka kita tidak lain adalah orang Kristen yang memang kurang beriman. Ya, kalau kita menginjili, kita yakin dengan iman bahwa Injil itu punya kekuatan. Ya, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah di mana Roh Kudus bekerja di dalamnya. Jadi kalau kita memberitakan Injil kepada siapapun, ya, kita tidak usah khawatir dia terima atau tidak. Tetapi Injil sudah beritakan, maka kuasa Tuhan bekerja. Kalau memang dia ditentukan untuk diterima ataupun menjadi umat pilihan, dia tidak bisa menolak, ya, dan tidak perlu dipaksain, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, ada kecenderungan untuk kita punya satu calon jemaat yang kita mungkin yakin bahwa dia akan jadi Kristen, tetapi karena kita terlalu, ada beberapa dari teman kita yang terlalu kayak setengah memaksa, dia jadi ketakutan. Jadi saya rasa jangan ya saudara ya. Kalau kita mau menginjili, kita tahu bahwa Injil itu punya kekuatan. Kita manusia tidak punya kekuatan, tapi Injil punya kekuatan. Ketika Injil diberitakan, maka Roh Kudus sudah bekerja. Kita tidak perlu lagi memaksa. Pemaksaan menandakan kita tidak punya iman. Demikian jawaban saya untuk yang pertanyaan tadi. Apakah sudah cukup? Jelas? Belum. Cukup jelas, Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan yang kedua, Pak Darwin. Iya. Apa substansi kasih karunia itu sendiri? Iya. Kalau berbicara substansi dari karunia, kasih karunia, saya selalu ingin memberikan satu ilustrasi ya. Saya termasuk orang yang sangat suka sekali belajar filsafat ataupun sejarah ya, dimana sejarah zaman-zaman dulu ya, sejarah yang paling lama ya, salah satunya ada di China ya. Di dalam sejarah itu saya melihat ada satu artikel ataupun satu cuplikan sejarah yang cukup menarik buat kita pelajari. Itu terjadi di dinasti Han, di mana setelah Kaisar Liu Pang naik tahta karena dia mungkin tidak terlalu mahir untuk memerintah, kemudian terjadi korupsi di mana-mana, terjadi kekacauan luar biasa di dalam negeri, pemberontakan di mana-mana. Maka saat itu timbul yang namanya Cao Cao, di mana Cao Cao ini terkenal bengis dan jahat, ingin menguasai negara itu. Nah, di selain pihak muncul seorang keluarga raja yang bernama Liu Bei. Dia dalam hati kecil, ya memang dia adalah keluarga raja, tapi karena situasi kacau akhirnya dia menjadi seorang penjual sandal. Tetapi di dalam hati dia punya cita-cita yang sangat luar biasa. Dia ingin menyatukan Cina, dia ingin rakyat bisa hidup dengan makmur lagi, hidup dengan aman, dengan sentosa, tidak ada kekacauan lagi, tidak ada kekejaman, pembunuhan di mana-mana. Terus kemudian temannya berkata, kalau kamu mau jadi seorang raja, kaisar, ya, dengan situasi begini, Anda perlu penasehat. Nah,
dia bilang penasehat sekarang siapa yang paling hebat? Namanya Zhuge Liang atau Kung. Ya memang Zhuge Liang itu adalah seorang penasehat yang sangat luar biasa. Maka dikatakan konon waktu itu IQ-nya itu tembus 1000. Ya, beberapa perbuatan yang dilakukan itu sampai zaman ini juga orang belum tahu kan bagaimana dia bisa melakukan itu. Ya, seperti merubah arah angin ya. Dia bisa melakukan itu, ya. Nah, tetapi dia punya tipe orang yang susah untuk direkrut. Ya, tetapi Liu Bei ini karena dia begitu mencintai negaranya, ya dia dengan bepergian, bayangkan dia ratusan kilometer sekali pergi dengan jalan kaki pakai kuda. Dia pergi pertama, kedua ditolak, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ditolak. Tapi Liu Bei dengan segala kesabaran dia terus pergi. Nah, Zhuge Liang melihat wah orang ini sabar sekali. Dia begitu kekeh, begitu tekun untuk datang. Dan orangnya memang karakternya baik, ya. Dia punya hati yang bersih untuk menyatukan negaranya supaya rakyat bisa makmur. Tergeraklah hati yang Zhuge Liang. Oke, ke-8 kali akhirnya dia diterima. Nah, Zhuge Liang berkata kepada Liu Bei, saya sudah tahu apa yang kamu mau. Ya, kamu ingin mempersatukan Cina. Dan saya yakin saya bisa melakukannya untuk kamu. Saya yakin saya bisa, ya. Tetapi ada satu syarat. Ya. Kamu harus mengandalkan total dan harus patuh, taat kepada apapun yang saya bicarakan kepadamu dan kamu lakukan. Saya yakin kamu bisa menyatukan Cina. Liu Bei bilang setuju. Oke. Dan begitu pada saat pertama Liu Bei begitu menurut, ya dia ajarin Liu Bei gimana caranya mengumpulkan tentara, membuat senjata perang yang baik dan sebagainya. Akhirnya berbulan kemudian Liu Bei sudah bisa mengalahkan sana sini sampai dia tembus sepertiga negara sudah berhasil dikuasai. Pada saat dimana keadaan sangat genting sekali, ya kita lihat di dalam sejarah 3 negara ada Su, ya ada Wei, ada Wu. Ya, Wei itu adalah orang yang jahat namanya Cao Cao. Ya, Su dan Wu itu mungkin termasuk kategori orang yang kaisar yang baik, ya. Mungkin saat itu memang terjadi sesuatu yang kurang baik antara Wu dengan Su. Kenapa? Karena Su itu dianggap mengambil sebagian dari tanah dia. Jadi ada satu kejadian yang sangat genting di mana ada taktik yang jahat dari si Wu supaya memancing si kaisar namanya Liu Bei untuk ke Wu dengan alasan dia ingin putrinya dipinang supaya kawin dengan Liu Bei karena Liu Bei pada saat itu istrinya meninggal. Tapi Zhuge Liang tahu ini ada akal-akalan. Tetapi Zhuge Liang juga berkata, saya tahu punya rencana jahat, tetapi ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau Wu dan Su tidak boleh putus hubungan. Dengan perkawinan ini, maka kedua itu hubungannya akan baik dan Wei akan tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau selama Wu dan Su bisa menjalin kerjasama yang baik, ya maka Wei tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kekuatan Wei tidak akan bisa mengalahkan Wu dan Su, ya dua-dua kalau bergabung. Dia bilang pergi aja. Saya memberi Anda 3 kantong. Ya. 3 kantong itu apa? Kamu harus buka pada saat sampai di sana. Setelah itu apa? 1 bulan kemudian you buka kantong kedua. Dan saya percaya nanti karena saya udah tahu apa yang kejadian yang akan datang. Jadi saya tahu ketiga kantong ini kamu akan buka pada saat kamu lagi di dalam pengejaran oleh pasukan Wu. Ya, sebelum dia pulang dia dikejar memang. Kejadiannya seperti itu. 3 kantong dia jalanin dan dia berhasil, ya Liu Bei berhasil membawa kembali putri Wu ke dalam negara Su tanpa ada cedera apa-apa, tanpa bisa orang Wu untuk menyakitkan dia karena dia sudah mengikuti apa yang disarankan atau dinasihatin oleh Zhuge Liang. Dia berhasil kembali lagi.
Jadi berhasil meminang sehingga aliansi dua kaisar ini tetap langsung dan Wei tidak bisa berubah apa-apa. Walaupun jahat dan punya kekuatan besar, tapi selama kekuatan dua ini bergabung, maka Wei yang namanya Cao Cao yang jahat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tetapi ada satu hal yang menurut saya sangat-sangat disayangkan, ya, di mana pada saat Liu Bei sudah berhasil menguasai, saya katakan sudah 40-50% wilayah di Cina, dan pada saat itu dia sudah memproklamirkan sebagai kaisar baru yang bakal menggantikan semua kaisar yang ada di situ. Disitulah terjadi sesuatu yang sangat sangat disayangkan. Ya, di mana adiknya si Liu Bei, adik angkatnya dibunuh oleh Wu. Ya, dalam satu peperangan yang tidak tersengaja, insiden dibunuh. Nah, disitulah terjadi di mana Liu Bei sudah kehilangan kendali karena dia menganggap itu adiknya, satu-satunya adiknya yang paling disayang. Terus kemudian bersusul lagi satu adiknya lagi dibunuh lagi, dua adiknya angkatnya dibunuh. Kesabarannya hilang semua. Dia sudah tidak turut lagi perintah dari Zhuge Liang. Dia sudah perintah Zhuge Liang bilang, kamu ya kendalikan diri kamu, ya kuasai diri kamu. Yang terjadi di dalam itu adalah cobaan bagi kamu. Kamu harus menguasai diri kamu. Tapi Liu Bei bilang tidak, saya tidak bisa karena emosi saya terlalu besar. Akhirnya Zhuge Liang bilang, ya sudah. Kalau kamu sudah tidak mau ikutin saya, silakan kamu berbuat apa yang kamu merasa. Apa yang terjadi? Setelah itu dengan membabi buta, dia mengirim tentara begitu banyak. Tetapi Wu itu, karena pada saat itu dia juga punya penasehat yang baik, dia serang dengan membabi buta, dan si Wu udah tahu. Dengan serangan membabi buta ini, si penasehatnya Wu kasih tahu caranya gampang. Ya, perangkap dia dengan api. Akhirnya semua pasukan dia mati di dalam perangkap api itu. Dan akhirnya Liu Bei mengalami kegagalan dan meninggal dunia. Ya, ini satu cerita menurut saya sangat mirip sekali yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Ya, Tuhan, ya saya yakin lebih daripada Liu Bei. Ya, Tuhan ingin, dia melihat dunia ini sudah begitu kacau, ya, sudah demikian jahat, sudah demikian rusak, ya. Makanya Tuhan mau seperti Liu Bei, ya. Makanya dia memberikan kita apa? Kalau saya katakan kalau Liu Bei memberikan dia 3, tapi Tuhan kali ini memberikan kita 3+. Apa itu 3+? Ya, 3+ itu adalah 1. Tuhan mengajarin kita mengenai iman. Ya. Konsep iman di dalam Kristen jelas sekali di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman di mana kita diajarin untuk bersandar penuh kepada kekuatan Tuhan, ya. Kalau Tuhan berkata demikian berarti dia bisa diandalkan. Kenapa bisa diandalkan? Dalam sejarah, ya, yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan sudah melakukan begitu hal yang luar biasa. Masa kita nggak percaya, ya? Tuhan sudah melakukan untuk siapa? Gideon, ya. Puluhan ribu, dia bilang 200 saja. Karena saya berperang bukan kalian, ya. Yosafat juga, kalian menyanyi aja, saya berperang. Begitu banyak, ya. Hizkia juga, tahu-taunya pagi sudah pasukan yang mau menyerang benteng dia sudah mati semua. Dan banyak sekali. Itu mengandalkan apa? Kenapa Tuhan mengajarkan seperti itu? Karena Tuhan tahu dia mampu. Di dalam kehidupan kita juga begitu. Kita jangan ragu-ragu, ya. Kita tidak usah khawatir. Artinya apa? Artinya kita harus menyerahkan apapun, kekhawatiran, ya, kesusahan kita, problem apapun kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti mampu untuk menolong kita. Iman sudah diberikan, apalagi
Karena Tuhan tahu dunia ini sudah rusak. Ya, dunia itu sudah rusak total, kejahatan sudah di mana-mana, ya. Dan karena itu Tuhan tak sebagai Tuhan, dia tahu bagaimana ya saya menyelamatkan orang-orang saya. Ya. Nah, dia pikir maksudnya Tuhan tahu. Makanya satu-satunya Tuhan untuk menyelamatkan kita, dia harus turun ke dunia. Makanya ada namanya proses keselamatan. Ya, kantong kedua sudah proses keselamatan. Keselamatan itu kita diajarkan apa? Konsep keselamatan, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yaitu ada di Galatia 2:16. Di sini jelas konsep keselamatan yang diajarkan kepada kita, bahwa Tuhan turun sendiri ke dunia, ya, dengan darahnya dia menebus kita. Penebusan harus dengan darah, ya, di dalam ajaran perjanjian lama. Penebusan harus di dalam darah. Terus kemudian penebusan harus digantung di kayu salib, karena itu tempat terkutuk. Ya, karena dia ketukuk, maka kita dibenarkan. Begitu ya. Jadi perbuatan baik Tuhan ajarkan, kedagingan tidak akan menyelamatkan. Ya, karena kedagingan kita lakukan di dalam dunia yang sudah kacau begini. Ya, tidak ada perbuatan yang boleh dianggap baik kecuali perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jelas saudara, 2 poin itu. 1 iman, ya. 1 adalah keselamatan yang sudah disediakan. Terus ketiga, dia memberikan kita apa lagi? Dia memberikan kita firman Tuhan. Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kekuatan Allah, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Injil itu, ya, Tuhan begitu sempurna. Dia menciptakan Alkitab, ya. Alkitab firman Tuhan, ya. Alkitab kebenaran, ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang tidak percaya kepada, tidak akan ketemu dengan Bapa. Ya, harus melalui aku kalau mau kepada Bapa yang di surga. Di dalam satu Alkitab begitu sempurna. Kenapa sempurna? Karena ada 5 hal yang luar biasa, ya. 1 adalah memberikan kita didikan, pengajaran, nasihat, petunjuk, ya. Semuanya kita sudah dijelaskan begitu luar biasa, supaya kita bisa apa? Kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik, ya. Kalau kita butuh petunjuk, lihat Alkitab. Kalau kita ada susah, lihat Alkitab. Kita butuh pertolongan, lihat Alkitab. Semuanya sudah ada di dalam situ yang mengajarkan kita. Dan juga Tuhan ingin menggambarkan supaya kita punya iman lebih kuat. Dia menggambarkan peristiwa dari perjanjian lama sampai terakhir penebusan, di mana Tuhan sudah menggambarkan kepada kita bahwa Dialah Tuhan. Bagaimana hal-hal spektakuler, membelah laut, Tebrau, ya, berjalan di atas air, ya, Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus kepada kita semua, ya. Terus apa lagi? Burung-burung gagak bisa membawa makanan. Banyak sekali, ya. Siapa lagi? Henok diangkat. Banyak sekali spektakuler yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa Dialah yang bisa kita andalkan. Semua orang tidak bisa diandalkan. Siapapun tidak bisa diandalkan kecuali Dia. Ya. Kemudian di situ dikatakan juga diberikan rambu-rambu. Rambu-rambu itu apa? Itu adalah hukum-hukum yang telah tertulis di situ. Kita diberikan rambu-rambu. Kamu boleh berbuat ini, tapi tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya. Pertama tercantum di mana? Taurat. Tetapi karena Tuhan sendiri sudah turun ke dunia, Taurat dinilai sudah mungkin sudah lewat waktu. Tuhan menyempurnakan itu, melengkapi itu semua, menaikkan grade-nya. Sehingga kita tahu, ini yang boleh kita lakukan, ini tidak boleh, ya. Dulu kita ingat, dulu itu seremonial, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan ini tertentu. Tetapi Tuhan setelah
turun ke dunia ini, dia mengatakan tidak perlu lagi kalian hiraukan makanan, tetapi hiraukanlah apa yang keluar, bukan yang masuk. Ya, masih banyak sekali lagi. Kalau saya ngomong satu persatu, maka akan panjang sekali. Ya, banyak sekali yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, jadi di dalam pengajaran juga Tuhan Yesus banyak memberikan kita perumpamaan yang kita harus mengerti. Makanya kita harus belajar Alkitab, ya, hukum-hukum yang sudah ditetapkan di situ. Bahkan Tuhan, karena Dia ingin membuktikan bahwa Dialah Tuhan, Sang Pencipta, maka Dia membuktikan bahwa setiap nubuatan yang Dia berikan, baik melalui nabi dan baik melalui nabi-nabi yang juga merupakan satu nubuatan dari Tuhan sendiri, itu sudah tergenapi sampai kepada nubuatan Tuhan Yesus datang ke dunia, dan Dia sudah tahu bahwa ikut akan ada saatnya. Dan kelima adalah luar biasa, adalah Yohanes. Ya, Yohanes juga memperoleh pewahyuan. Pewahyuan itu juga adalah yang akan datang. Nubuatan sudah terjadi, ya, tetapi pewahyuan adalah akhir zaman. Ya, kami percaya, kita juga percaya pewahyuan itu juga terjadi karena penglihatan sudah diberikan jelas kepada Yohanes untuk untuk akhir zamannya. Ya, jadi iman harus diaplikasikan, sebab tapi ini semua yang kita dapatin ini adalah sesuatu yang berbentuk pengajaran, berbentuk iman, berbentuk didikan. Dari semua yang kita dapatin itu, kita harus kita harus tahu bahwa kita tidak boleh sekedar hanya itu saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan, ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, ya, saya tidak akan membacakan begitu lengkap, tetapi inti daripada ayat itu adalah iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, iman yang sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasih atau belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Jadi selain perbuatan iman, juga perbuatan kasih, sehingga itu lengkap. Ya. Saya bilang tadi Tuhan berikan kita 3, ada plusnya, ya. Plusnya apa? Plusnya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, Dia mengutus Roh Kudus. Karena apa Dia mengutus Roh Kudus? Roh Kudus itu sebagai apa? Penghibur, ya. Roh Kudus sebagai apa? Penasehat. Kenapa Dia berikan Roh Kudus? Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak ingin lagi sejarah terulangi. Kita lihat perjanjian lama, kecuali Abraham dan siapa? Ayub. Yang lain-lainnya setelah mereka jadi sukses, mereka jadi raja, mereka berpaling. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Ya, betul nggak? Boleh kita ambil contoh? Siapa? Daud. Setelah menjadi kaisar, dia lupa, tetapi luar biasa dia mau bertobat, ya. Dia melakukan dosa yang sangat keji terhadap seorang panglimanya, seorang tentaranya. Istrinya cuma 1. Daud punya banyak istri, tapi orang yang punya satu-satunya istri diambil. Apalagi Salomo, setelah dia capai keemasan, dia lupa lagi. Seperti tadi, lupa dia bahwa dia harus patuh, jatuh lagi dalam dosa, ya. Apalagi lebih berat lagi kalau Salomo, dia bukan lagi soal membunuh, tetapi dia sudah lari daripada Tuhan. Dia menyembah berhala. Itulah yang Tuhan ingin katakan kepada kita, bahwa Dia memberikan plus Roh Kudus itu untuk menjaga-jaga. Jangan lagi sampai kita kita sudah setia, taat, tiba-tiba kita tidak bisa menguasai diri. Makanya penguasaan diri di dalam Roh Kudus itu penting sekali. Kita diberikan Roh Kudus supaya kita tahu, ya, ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka Roh Kudus pada saat itulah bekerja dengan baik.
Ya, saya dulu sudah pernah memberikan satu sharing ya, di mana orang Kristen harus mempunyai pengendalian yang kuat di dalam diri kita. Saat kita sangat emosi seperti Liu Bei tadi, kita bisa mengatakan, ya Tuhan, saya bisa mengendalikan diri. Pada saat saya susah bagaimanapun sedihnya, ya, saya tidak akan ngambil keputusan, tetapi saya mengatakan, ya Tuhan, saya tahu Anda penolong yang baik. Ya, ketika saya bahagia ataupun sukacita apapun, saya bisa mengatakan saya tidak mengambil keputusan apapun. Karena keputusan di dalam sukacita juga bisa menghasilkan dosa. Masih ingat nggak siapa? Ya, Yehuda. Dia waktu berpanen bulu domba, sukacita, karena terlalu senang dia, akhirnya kepikiran manusia, kedagingan dia bekerja. Dia mencari kesenangan duniawi, dia mencari siapa? Sundal. Jadi Tuhan luar biasa. Dia memberikan kita, kalau Cuker yang memberikan Liu Bei 3 kantong, Tuhan memberikan kita 3 kantong plus yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita lihat di sini ya, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang yang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tuhan kita lebih daripada Cuker ya. Dia bukan penasehat, tetapi penasehat kita yang ajaib ya. Sehingga dia tahu apa yang kita perlukan. Dia memberikan kita, makanya anugerah kasih diberikan kepada kita. Demikian juga seperti kita ilustrasikan sebagai negara. Negara memberikan semua yang, maksudnya apa yang diinginkan adalah semua orang boleh bekerja. Semua orang boleh menjadi sukses. Semua rakyat tidak ada yang menderita. Tetapi apakah semua bisa? Tergantung masing-masing. Ya. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan dalam hal ini, dalam kasih karunia, substansinya adalah Tuhan khawatir kita semua. Makanya dia memberikan kepada kita 3+ ya, iman, keselamatan, dan Injil kekuatan, itu Alkitab sendiri, plus Roh Kudus. Roh Kuduslah yang pada saat kita sudah sukses, itu Roh Kudus dulu bekerja lebih keras lagi. Kamu udah sukses, jangan seperti kejadian dulu ya. Salomo, Daud, siapa lagi saya nggak tahu, banyak lagi. Ya, Saul. Tuhan ingin dengan anugerah kasih ini kita boleh menerimanya dengan baik, menerimanya dengan sungguh-sungguh. Jadi tadi pertanyaannya, kalau anugerah kasih, ya, kalau kita sudah menerima anugerah kasih, kita pasti memperoleh keselamatan dan sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tetapi sekali lagi, percaya kecil bukan ya, tetapi harus percaya besar. Ya, percaya besar itu yang membawa kita keselamatan. Kalau kita sudah percaya besar, maka kita tidak mungkin lagi melakukan seperti yang ditanyakan tadi oleh saudara kita, bahwa bisa sewenang-wenang berbuat dosa, seenaknya berbuat apa yang dia mau, ya, sesuka hati dia. Tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan dia lagi. Kira-kira demikian. Saya juga mau sedikit ya menambahkan supaya lebih lengkap. Saya terus terang di dalam pengalaman hidup saya setahun yang lalu persis, saya juga mengalami satu hal ya. Selama berpuluh-puluh tahun Tuhan memberkati hidup saya. Tetapi di tahun kemarin terjadi sesuatu yang luar biasa, di mana satu penderitaan yang luar biasa yang saya alami. Saat itu saya hampir juga kehilangan kendali ya. Tetapi saya berdoa terus kepada Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa ya. Dari begitu penderita, begitu bersedih hati, Tuhan rubah saya menjadi sukacita. Saya dikatakan demikian, tidak usah khawatir ya, semuanya pasti selesai. Dan saat itu hati saya langsung
duka, dari sedih menjadi sukacita. Dan Tuhan tolong saya hingga semuanya bisa selesai. Tetapi kalau saat itu saya mengambil keputusan yang sangat emosional, mungkin hari ini sudah tidak seperti ini lagi. Saya akan berantem terus dengan orang-orang seperti Liu Bei, dengan segala bala tentera, dengan emosionalnya dia menyerang, akhirnya terbakar semua. Ya, jelas ya saudara kasih bahwa Tuhan memberikan kita 3 plus Roh Kudus. Plus ini juga harus diperhatikan ya. Jangan kita udah senang, udah enak, hilang kendali kita. Ya, penguasaan diri di dalam Galatia itu juga tercantum ya. Penguasaan diri ya. Jadi penguasaan diri itu salah satu yang terpenting. Memang ada yang penting juga, saya nggak bilang nggak penting, tapi kasih, apalagi sukacita, bla bla bla. Nah, salah satu yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah penguasaan diri. Demikian kira-kira jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya Pak, ada pertanyaan. Apa ciri-cirinya orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara orang Kristen yang sudah menerima, berarti itu artinya orang Kristen yang sudah percaya besar ya. Percaya besar berarti apa? Dia tahu bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Dia tahu keselamatan sudah terjadi di dalam hidup dia. Dia tidak perlu khawatir lagi. Dan apapun yang di dalam kehidupan dia, pasti dia aplikasikan dengan melihat Alkitab. Alkitab itulah penasehat dia. Salah satu penasehat dia yang luar. Jadi ketika dia di dalam kehidupan masyarakat, karena dia selalu liver kepada Alkitab, maka dia pasti mempunyai ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Ya, yang kita lihat di dunia, setiap saya ketemu dengan orang Kristen yang memang betul-betul orang Kristen yang benar, itu pertama, saya ketemu dia, mulutnya selalu berkata penuh dengan berkat. Ya, saya memberkati engkau, ya, kamu pasti diberkati, kamu pasti disembuhkan, kamu dikuatkan. Segala perkataan yang keluar dari mulutnya itu pasti memberikan orang kekuatan, memberikan orang kasih, memberikan orang keyakinan, memberikan orang satu pembicaraan yang menyenangkan hati dia, menguatkan hati dia. Tidak ada satu kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutnya. Ya, tidak ada satu kata-kata yang emosional yang keluar dari mulutnya. Satu, ya, mulutnya selalu penuh dengan berkat. Kedua adalah orang karena dia selalu mendasari Alkitab, ya. Alkitab itu isinya apa? 70% berisi kasih Tuhan di dalamnya. Ketika dia karena selalu melihat Alkitab, jadikan Alkitab sebagai penasehat, maka hidupnya pasti mengasihi dan mengampuni, ya. Kita lihat di 1 Yohanes 4:19, Lukas 17 ayat 3 dan 4, ya. Di situ jelas dikatakan dia mengasihi dan mengampuni. Saya waktu peristiwa setahun yang lalu, ya, saya sebetulnya waktu selang 1 bulan setelah kejadian itu, saya agak sulit untuk mengampuni. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Saya tahu banyak yang menjahati saya, termasuk pengacara-pengacara. Tetapi Roh Kudus luar biasa bekerja di dalam hati saya. Saya hari ini sudah memaafkan mereka. Totally. Bukan hanya memaafkan, tetapi saya juga memanggil mereka. Orang Kristen, ya, salah satu yang sudah menerima anugerah kasih yang kita lihat adalah kadang-kadang yang luar biasa yang dia lakukan adalah ketika dia walaupun tidak bersalah, dia mau katakan maaf. Dia tidak bersalah, tetapi dia ingin katakan maaf. Mungkin saya salah. Ya. Ketiga adalah dia selalu adil dalam bertindak. Mungkin bukan yang sama dengan adilnya Tuhan, tetapi adil di sini disebutkan yang jelas adalah bahwa dia adil adalah dia selalu membela orang-orang lemah. Ya, orang miskin, gelandangan, orang yang mungkin memerlukan kasih Tuhan. Dia selalu membela. Ulangan 10:18 nanti belajar di rumah.
Ya. Keempat adalah apa? Orang Kristen yang memiliki kasih karunia itu pasti mengalami pembaharuan budi. Di Roma 12:2. Saya selalu berkata kepada siapapun ya, teman-teman saya, sekalipun kamu sudah dibaptis, sekalipun kamu telah menerima Kristus, tetapi kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak total. Ya, saya termasuk salah satu orang yang selalu mempelajari ajaran John Calvin. Ya, salah satu tulis yang T itu apa? T itu total depravity, ya, artinya kerusakan total, ya. Dunia sudah rusak total, kejahatan di mana-mana, manusia sudah sedemikian jahat, ya. Kita juga hidup di dalam dunia. Saya bukan bilang bahwa kita harus berbuat jahat, bukan. Tetapi kita sudah masuk ke dalam satu perkumpulan orang-orang jahat, ya, rusak, ya. Walaupun kita dibaptis, kita pasti mengalami namanya kesilapan, ya, perbuatan yang tidak kita sengaja maupun mungkin kita sengaja, tapi kita mungkin tidak tahu bahwa itu salah besar. Nah, itulah makanya kalau kita sudah dibaptis menerima Roh Kudus, maka pembaharuan budi itu ada di dalam diri kita. Pembaharuan budi apa? Kalau kita hari ini berkata sesuatu, mungkin setelah kita pulang, iya ya saya salah. Jangan hanya meminta maaf, tetapi berubah. Makanya pembaharuan, dibaharui, ya. Hari ini saya sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan orang. Jangan minta maaf aja, tapi rubah. Kemarin saya sudah berbohong. Wah, jangan lagi bohong seperti itu ya. Saya tidak menjamin bahwa kita bisa tidak berbohong lagi, tetapi kita akan kurangi. Pembaharuan budi itu makanya saya yakin bahwa terjadi pembaharuan budi itu terus di dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil Tuhan ke dalam kerajaan surga. Ya, terus apalagi yang sangat penting, walaupun ini kata terakhir, tapi yang justru yang terpenting, bahwa kalau kita sudah menerima karunia kasih itu, maka hidup kita selalu siap untuk menderita, siap untuk memikul salib, ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, Lukas 9 ayat 23. Jelas kita berani masuk ke dalam penderitaan, tetapi Tuhan kita Tuhan yang maha adil, ya. Penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah ujian, bukan penderitaan yang akibat daripada siksaan, bukan. Tetapi penderitaan yang kita lakukan adalah proses, ya, ujian bagi kita untuk naik kelas. Ya, kita percaya Abraham, Ayub, dan lain-lain yang mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia diangkat Tuhan berkali-kali lipat, ya. Dia diangkat Tuhan, mahkota disediakan kepada mereka, ya, karena bersedia untuk masuk di dalam penderitaan. Yang saya paling kagumi adalah Paulus, ya. Paulus yang sering dikatakan oleh gembala kita juga, ya, dari seorang teroris menjadi misionaris. Justru dari seorang teroris menjadi misionaris yang dia lakukan adalah misionaris yang sungguh-sungguh. Banyak sekali hal-hal yang dia sudah tunjukkan, ya. Bahkan dia bilang, di dalam diri saya ada duri dan daging. Duri dan daging itulah harus saya keluarin. Proses mengeluarkan itu adalah satu hal yang memerlukan penderitaan, ya. Banyak sekali, saya tidak bisa menyambung satu persatu, tetapi satu hal yang luar biasa, ya, iman daripada Paulus, ya. Mati adalah keuntungan, ya. Hidup ada Kristus, mati adalah keuntungan. Itu satu iman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, maka sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, karena sudah mempunyai 5 hal tadi, maka kehidupannya pasti terhubung dengan kasih Tuhan, dan terhubung dengan kasih Tuhan,
maka di dalam Yohanes 15:7-8 di situ disebut, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, dan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Artinya apa? Ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang menerima penebusan, yang beriman, yang mempunyai Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita tidak mungkin tidak berbuah. Di setiap kehidupan kita, kita pasti ingin berbuah untuk Tuhan. Caranya berbuah, ya banyak ya. Tetapi salah satu yang terpenting yang Tuhan ingin buah dari kita adalah kita jangan ego di dalam kehidupan kita. Buah yang kita berikan itu adalah bagi orang-orang yang belum diselamatkan, ya. Di dalam Alkitab juga disebutin bahwa saudaraku yang hina, ya, pernah belajar ya, belajar saudaraku yang hina. Saudaraku yang hina itu apa? Saudaraku yang hina ada orang-orang yang belum memperoleh keselamatan. Itulah yang kita harus fokus. Yang lainnya tetap fokus, tapi ini fokus lebih utama. Kita harus menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Tetapi kembali lagi ke tadi, jangan dengan cara pemaksaan. Pemaksaan mencerminkan kita tidak punya iman. Kita memberikan kabar gembira, kabar baik, memberikan Injil keselamatan. Ya, kita sudah berusaha untuk memberikan mereka, dan biarlah Roh Kudus bekerja. Ya, kalau kita mempunyai kasih, kita tidak mungkin akan membiarkan saudara kita, ya, orang-orang di dalam rumah kita, kalau ada yang belum percaya, teman-teman kita, teman kerja, di dalam masyarakat, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain, kita tidak mungkin akan membiarkan mereka untuk terus berada dalam ketidakselamatan itu. Kita pasti akan memberikan mereka kabar gembira ini. Ya, karena itu sebelum menutup, ya, siapapun yang membaca ataupun mendengar rekaman ini, saya ikut menghimbau, ya, kepada kita semua yang sudah merasa mendapat karunia kasih, ya, mendapat keselamatan, artinya jangan berhenti atau harus terus-menerus berbuah untuk Tuhan. Harus terus-menerus menyampaikan, ya, menyebarkan kasih karunia itu. Menyebarkan kasih karunia itu adalah kewajiban, ya. Saya tidak setuju kalau orang mengatakan bahwa orang Kristen, ya, yang penting Kristen cuma datanglah ke gereja, ya, ya, sekali-sekali berdoalah. Tidak, ya. Orang Kristen yang betul-betul mengasihi Tuhan, dia pasti mau menunjukkan kasih kepada orang lain. Karena dia mengasihi orang lain, dia ingin orang lain selamat. Karena ingin selamat, maka dia tidak akan henti-hentinya untuk memberitakan kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Semoga penjelasan ini boleh memberikan kita wawasan yang mungkin sedikit lebih baik lagi ke depannya, dan kita boleh dengan hati yang penuh dengan ketulusan untuk terus berbuah untuk Tuhan, terus menerus memberikan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Hamba sudah berbicara, semoga kiranya apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat. Amin. Amin.